Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Hari ini atas permintaan dari salah satu subscriber, saya akan coba lihat dan analisa PT Ascet Indonesia Tbk dengan lambang ACST. Saya lacak EPS, dividen, dan PI-nya. Secara singkat, kesimpulan saya setelah menganalisa dari data yang ada adalah sebagai berikut. 1. ACST perusahaan yang saya rasa tidak atau belum nyaman untuk saya beli sahamnya. 2. Perusahaannya seperti sedang dalam usaha untuk perbaikan internal operasi. Dalam hal ini, jadinya saya lebih memilih untuk tidak masuk dulu. Kenapa saya berkesimpulan seperti itu? Kalau tertarik, silakan lanjut nonton sampai habis ya. Oke, supaya ACST tidak kesepian dan sebagai perbandingan kondisi sektor infrastruktur di Indonesia, saya sandingkan ACST dengan 3 perusahaan infrastruktur plat merah, yaitu Adikarya Tbk atau ADHI, Waskita Karya atau WSKT, dan PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ataupun investasi. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Rencana saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, kita mulai dari yang utama ya, ACST. ACST adalah simbol saham dari PT Ascet Indonesia Tbk atau Ascet. Oke, semoga saya udah bacanya benar ya, Ascet. Perusahaan ini adalah perusahaan konstruksi dan kontraktor dengan spesialisasi di bidang fondasi, struktur sipil, dan infrastruktur. Melalui akuisisi oleh PT United Tractors Tbk, Grup Astra mengendalikan kepemilikan 50,1% dari saham Ascet. Seluruh saham Ascet telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan total kapitalisasi pasar 2 triliun pada akhir tahun 2017. Menurut laporan keuangannya tahun 2016 yang kebetulan bisa saya download dari servernya, website cdn.indonesia, yang kebetulan juga muncul di search Google, PT Ascet Indonesia Tbk melaksanakan penawaran saham perdana pada tahun 2013. Oke, sebagai catatan, saat video ini disiapkan, yaitu tanggal 10 Januari 2021, website PT Ascet Indonesia tidak bisa saya akses. Tidak dapat diakses ya. Jadi, sebagian besar data-data yang saya pakai di sini diambil dari sumber lain, bukan dari laporan keuangan yang didownload langsung dari websitenya. Oke, diantaranya adalah seperti yang saya sebutkan di atas, server cdn.indonesia, ada juga dari adx.co.id untuk data sampai dengan 2017, kemudian dari indonesiainvestment.com untuk data yang lebih tua yang sebelumnya, dan juga berita dari kontan.co.id. Oke, sekarang kita lanjut ke pembandingnya ya, perusahaan infrastruktur plat merah yang pertama, yaitu ADHI. ADI adalah simbol dari Adikarya. Perusahaan ini saya rasa sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Adikarya adalah salah satu perusahaan konstruksi plat merah. Saham Adikarya mulai diperdagangkan di bursa saham di tahun 2004. Dari laporan tahun 2019, pemerintah Indonesia memiliki 51% saham di Adikarya dan sisanya dimiliki oleh publik. Adikarya juga dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek strategis pemerintah, dan kelihatannya hampir setengah pendapatan Adi asalnya dari proyek-proyek pemerintah. Oke, misalnya proyek LRT Jabodetabek. Lanjut ke perusahaan plat merah kedua, WSKT. WSKT adalah simbol saham dari Waskita Karya. Perusahaan ini adalah perusahaan tua sebenarnya ya. Tadinya dia merupakan perusahaan konstruksi Belanda yang dinasionalisasi tahun 1961. Pada tahun 2012, saham Waskita mulai diperdagangkan di bursa saham. Menurut laporan tahunan tahun 2019, 66% saham WSKT dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia. Oke, yang terakhir, perusahaan infrastruktur plat merah yang terakhir adalah WIKA. Itu adalah simbol dari PT Wijaya Karya Persero Tbk. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1960 dengan bidang usaha instalasi listrik dan air. Melaksanakan penawaran saham perdananya atau IPO pada tahun 2007.
Sejak saat itu, pemerintah Indonesia memegang 65% saham dari Wika. Bersama dengan itu, identitas perusahaan menjadi PT Wijaya Karya Persero Tbk. Oke, nah sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja dari keempat perusahaan tadi. ACST disandingkan dengan ADHI, WSKT, dan WIKA atau Wika. Kita akan lihat EPS atau earning per share, dividen dan PE ratio, dan price to earning ratio. Saya juga plot harga nyamannya dari keempat perusahaan itu versi saya ya, berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan labanya. Oke, sekarang mari kita lihat kinerja keempat perusahaan konstruksi ini. Gambaran pertama kita lihat dari laba per saham atau earning per share atau EPS. Buat yang perlu pengingat apa itu EPS, link untuk video saya mengenai EPS saya taruh di bagian deskripsi. Oke, kita lanjut ke grafiknya sekarang ya, angka-angka laba per saham atau EPS-nya. Di grafik di samping saya plot laba per saham selama 8 tahun terakhir. Di setiap plot saya beri garis hijau putus-putus untuk menandakan supaya kita tahu perusahaan itu lagi untung atau lagi rugi. Supaya lebih gampang melihatnya ya. Langsung lihat garis hijau putus-putusnya. Oke, dari keempat perusahaan yang kita kupas hari ini, hanya ACST yang sempat merugi selama periode 2013 sampai dengan 2019. ACST merugi di tahun 2019 dan cukup drastis kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu 2019 saat sebelum pandemi ya. Oke, sedangkan ADHI, WSKT, dan Wika tidak pernah merugi selama 8 tahun terakhir, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Laba ACST yang sangat tipis dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sampai akhirnya merugi sangat banyak di tahun 2019 sampai dengan melampaui minus Rp1.500 per saham. Saya tidak tahu pasti apa yang penyebab kerugian yang drastis tahun 2019. Dari info yang saya dapatkan dari marketbusiness.com, kerugian ACST disebabkan oleh 1. Kerugian beban pokok dan bahan baku. 2. Keterlambatan pengerjaan penyelesaian proyek. Oke, yang berikutnya sekarang kita lanjut ke ADHI atau Adikarya, yang grafiknya berwarna biru di sebelah kanan atas. Laba per saham ADHI atau ADI lumayan stabil sampai dengan tahun 2019, yang kemudian menurun cukup banyak di tahun 2016, tapi masih tidak merugi ya. Oke, kemudian sejak itu dari tahun 2017 dan seterusnya labanya terus meningkat. Oke, lanjut ke WSKT atau Waskita Karya, yang grafiknya berwarna ungu di sebelah kiri bawah. Oke, labanya meningkat drastis dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, lalu kemudian stabil di tahun 2018, sampai akhirnya menurun tajam di tahun 2019. Dari laporan keuangannya, terdapat penurunan pendapatan usaha dari 40 triliunan, hampir mendekati 50 triliun ya di tahun 2018, menjadi 30 triliunan di tahun 2019. Oke, itu penurunan pendapatan usaha dari tahun 2018 ke tahun 2019. Di samping itu juga terdapat peningkatan pelunasan hutang obligasi yang sangat besar, yaitu dari sekitar 350 miliaran di tahun 2018 menjadi sekitar 2 triliunan di tahun 2019. Atau angkanya mendekati 6 kali lipat daripada angka di tahun 2018. Kemungkinan kombinasi dari kedua hal tersebut yang mengakibatkan drastisnya penurunan laba di tahun 2019. Oke, selanjutnya Wijaya Karya atau Wika, yang grafiknya ada di sebelah kanan bawah. Labanya 7 tahun terakhir cenderung meningkat dan mencapai hampir 2 kali lipat di tahun 2019 kalau dibandingkan dengan laba per sahamnya di tahun 2013. Oke, sekarang mari kita lihat efek pandemi ke keempat perusahaan ini. Karena yang kita punya di grafik saat ini yang di layar belum memperhitungkan laba kuartalnya, EPS kuartalnya di tahun 2020.
Oke, di grafik di layar saya plot laba perusahaan tiap kuartal selama 7 kuartal terakhir dari tahun 2019, kuartal 1 2019 sampai dengan kuartal ketiga 2020. Karena pada saat video ini disiapkan, saya hanya mempunyai akses sampai dengan laba kuartal ketiga 2020. Oke, kita kembali ke layar grafiknya ya. Semua perusahaan sepertinya mengalami atau sempat mengalami kerugian di masa pandemi. Untuk ACST, kerugian di tiap kuartalnya tampaknya sudah mulai berkurang. Kemungkinan usaha perbaikan operasi sudah mulai menunjukkan hasil. Karena laba ruginya, bukan laba ya, rugi ya kalau untuk ACST, yang paling rendah itu sebenarnya di kuartal keempat tahun 2019, yaitu sebelum pandemi. Malah setelah pandemi dia malah mengalami peningkatan dan cukup stabil labanya walaupun turun sedikit di angka rugi, maksudnya rugi Rp200. Oke, untuk ADHI atau ADI yang grafiknya berwarna biru di kanan atas, labanya menurun drastis memasuki tahun 2020, tapi tidak sampai merugi. Kemudian WSKT yang grafiknya berwarna ungu di kiri bawah, labanya sudah mulai menurun dari tahun 2019 dan merugi lebih banyak lagi saat situasi pandemi. Oke, yang terakhir adalah Wika yang grafiknya berwarna abu-abu di kanan bawah. Pendapatan di tahun 2020 mirip dengan ADHI, yaitu menurun drastis. Bedanya dengan ADHI, di kuartal ketiga 2020 Wika mengalami kerugian sekitar Rp25 per saham. Oke, sekarang mari kita lanjut ke dividen. Secara histori, keempat perusahaan ini rajin membagikan dividen. ACST memiliki proporsi pembagian dividen paling tinggi yang berkisar antara 20 sampai dengan 70%. Tidak ada pembagian dividen untuk laba tahun 2019 dan saya rasa tidak akan ada dividen untuk 2020. Ini karena perusahaan masih merugi. Kemudian untuk ADHI atau ADI, besaran laba perusahaan yang dibagikan sebagai dividen saya rasa cukup wajar, yaitu antara 10 sampai dengan 30% dari laba per sahamnya. Mirip dengan ACST, ada kemungkinan dividen ADI akan kecil sekali untuk laba di tahun 2020. Ada juga kemungkinan ADHI tidak membagi dividen sama sekali. Karena menurut saya sebagai investor, lebih baik ADHI tidak bagi dividen dulu untuk laba 2020. Labanya bisa dipakai sebagai bantalan modal untuk operasional. Sebagai pengingat, laba tahun 2020 dibagikan sebagai dividen di tahun 2021. Oke, sekarang ke WSKT yang grafiknya berwarna ungu di kiri bawah. WSKT juga rajin membagi dividen. Besaran dividennya ada di kisaran 5 sampai dengan 20%-an. Besar kemungkinan tahun 2021 tidak akan ada pembagian dividen karena kemungkinan besar WSKT masih merugi di tahun 2020. Oke, sama dengan ketiga perusahaan sebelumnya, Wika juga rajin membagi dividen selama 6 tahun terakhir ini. Dividennya ada di kisaran 20 sampai dengan 40% dari labanya. Besar kemungkinan juga tidak akan ada pembagian dividen di tahun 2021, karena kemungkinan besar Wika merugi di tahun 2020. Dan kalaupun untung, mungkin jumlahnya akan sangat kecil kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, untuk yang menunggu-nunggu dividen dari keempat perusahaan infrastruktur ini, siap-siap untuk tidak menerima dividen di tahun ini, tahun 2021. Nah, dari analisa di atas, kita lanjut untuk mengetahui yang manakah perusahaan ini yang masih cukup murah untuk kemungkinan saya beli. Oke, untuk melihat perusahaan mana yang masuk akal dan ada prospek untuk saya pertimbangkan untuk saya beli ya, saya pakai acuan Price to Earning Ratio atau PE. Kalau ada yang perlu pengingat apa itu PE, saya cantumkan link video saya mengenai PE di deskripsi. Nanti bisa diintip-intip untuk memberi penyegaran ya. Oke, kita kembali ke grafik ya. Grafik di samping ini saya plot PE selama 7 kuartal kemarin. Dari kuartal pertama tahun 2019 sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020. Data PE yang saya plot sebagai nokta tebal dan dihubungkan dengan garis tebal. Kemudian ada juga dua garis horizontal putus-putus yang berwarna hijau dan merah. Garis hijau putus-putus menandai PE 10 di mana di atas 10 saya anggap harganya sudah kemahalan dan biasanya saya hindari. Penekanan di sini kata biasanya ya, karena kadang juga ada faktor-faktor X yang bikin saya masih nyaman untuk membeli sahamnya walaupun PE-nya di atas 10.
Oke, lanjut ke garis yang putus-putus horizontal warna merah ya. Untuk saya buat garis itu untuk PI 0. Kalau noktahnya di bawah garis ini artinya perusahaannya sedang merugi dan cenderung saya hindari juga ya karena perusahaannya masih merugi. Oke, kita sekarang baca, lihat angka-angkanya ya. Untuk ACST, angkanya tidak jauh-jauh dari 0 selama beberapa kuartal kemarin. Artinya dia masih merugi, kalaupun untung sedikit, tapi sejauh ini masih merugi ya. Untuk saat ini saya tidak akan pertimbangkan dulu ya, karena perusahaannya masih merugi. Oke, kemudian ADHI, PI-nya lumayan menarik di beberapa kuartal di 2019 yang kemudian melonjak naik di 2020. Ini seiring dengan penurunan labanya di 2020 dan kenaikan harganya. Untuk saat ini saya juga tiarap dulu untuk ADHI. Kemudian WSKT, PI-nya meningkat teratur selama kuartal di 2019 ya. Dan akhirnya turun di 2020 sampai minus. Ini karena WSKT mencatatkan kerugian di 2020 sampai kuartal ketiga. Dan terakhir kita lanjut ke Wika. Wika sendiri selama 2019 PI-nya lumayan stabil ya, yaitu dekat-dekat dengan angka 10. Di kuartal kedua 2020 mulai meningkat dan akhirnya jauh sekali di atas level 10, hampir menyentuh 150. Kalau interpretasi kasar saya, ini artinya perlu 150 tahun untuk balik modal. Kalau saya masuk ke Wika sekarang, jadinya ya artinya kemahalan sekali. Oke, harga nyaman. Untuk saat ini saya belum bisa memberikan pendapat berapa harga nyaman kalau seandainya masuk ke keempat perusahaan ini. Dari keempatnya cuma ADHI dan Wika yang saya rasa saya bisa dapat semacam harga yang mengindikasikan harga yang nyaman bagi saya. Tapi ini juga jauh ketinggian. Dari ACST dan WSKT saya belum bisa berpendapat. ACST sendiri sedang dalam masa transisi yang sedang memperbaiki bisnisnya. Saya tidak cukup data untuk tahu apakah semua usahanya akan bekerja atau tidak. Tapi dari angka-angka yang saya punya, ada harapan bakal membaik. Ini dilihat dari berkurangnya kerugian walaupun masih rugi, kemudian juga total hutangnya berkurang. Ini untuk ACST ya. Tapi hutang yang berkurang sepertinya bukan gara-gara kinerja, tapi karena konversi hutang ke saham melalui right issue. Yang bikin saya was-was untuk ACST adalah websitenya yang tidak bisa diakses, setidaknya sampai video ini yang saya siapkan, yaitu tanggal 10 Januari 2021. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Jangan lupa untuk subscribe supaya saya bisa lebih bersemangat untuk membuat konten seperti ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.